Sering dianggap sebagai hewan yang menjijikkan, ternyata cacing tanah menyimpan berbagai manfaat. Selain sebagai penyubur tanah, cacing juga memiliki kadar protein dan asam amino yang cukup tinggi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein yang terdapat pada cacing tanah diperkirakan mencapai 64 hingga 76%, lebih tinggi jika dibandingkan daging sapi serta daging ikan. Tidak heran cacing dipercaya sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti tifus, obat diare, peradangan, asam urat, kolesterol tinggi, masalah metabolik, menyembuhkan luka, serta pelancar sirkulasi darah. Hal inilah yang menyebabkan semakin menjamurnya peternakan cacing tanah di Indonesia, karena selain khasiatnya, cacing juga memiliki nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Cacing tanah memiliki berbagai jenis, namun yang sering dibudidayakan yakni jenis Lumbricus rubellus. Karena dianggap paling ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, tak heran jenis ini sangat dicari oleh pembuat ramuan atau tukang obat. Proses budidaya cacing tanah cukup mudah, hal terpenting adalah bibit cacing. Beberapa peternak cacing tanah mencari sendiri cacing yang akan dibudidayakan, namun tidak sedikit juga membeli indukan pada peternak cacing lain. Bibit cacing sebaiknya diperoleh dari beberapa tempat, serta dalam berbagai ukuran. Hal ini guna mendapatkan indukan yang bagus. Memilih lokasi peternakan sebaiknya di tempat yang jauh dari sinar matahari, akan tetapi dekat dengan sumber air karena cacing sangat menyukai tempat teduh serta lembab. Namun tidak tergenang air secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan lubang tanah tempat cacing berteduh tertutup air. Pakan cacing cukup berikan limbah rumah tangga, limbah pertanian, kotoran peternakan, serta bahan organik lainnya. Dan untuk mendapatkan cacing dengan kualitas yang baik, pastikan untuk selalu mengaduk tanah 2 minggu sekali agar aerasi atau proses penambahan udara serta oksigen pada tanah terjaga dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pengecekan pH tanah secara berkala guna menjaga kadar asam tanah. Tingginya permintaan akan cacing tanah membuat harganya semakin melambung tinggi. Harga cacing tanah hasil budidaya berkisar antara Rp60.000 hingga Rp300.000 sesuai dengan kualitas serta ukurannya. Dan yang telah diolah menjadi tepung memiliki harga lebih dari Rp400.000 per kilogram. Tidak heran peternak cacing tanah dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para pemburu cacing tanah sendiri tidak hanya berasal dari dalam negeri, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Korea Selatan mulai melirik cacing tanah sebagai obat alternatif. Mayoritas konsumen cacing tanah sebagai pakan ternak, pangan manusia, obat-obatan, kosmetik, pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk tanaman, dan penyubur lahan pertanian. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk membudidayakan cacing tanah? Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Ridanu kembali tentunya menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Kalau tadi lihat tayangannya ini cacing, geli-geli gimana ya. Tapi kalau misalnya cacingnya kita lihat sebagai sebuah uang, sebuah cuan, pasti kita menganggap ini adalah peluang bisnis ya. Baik, kita beralih ke informasi lain mengenai sepeda lipat termahal di dunia. Yang saya tahu aja di Indonesia ini ada yang sampai dengan ratusan juta. Seperti apa informasi lengkapnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Sepeda pada umumnya menjadi alat transportasi yang terjangkau dan mampu dibeli oleh masyarakat secara keseluruhan. Tapi tidak jarang pula, sepeda digunakan sebagai alat olahraga oleh sebagian orang. Seperti sekarang ini, di mana sepeda sedang digandrungi masyarakat Indonesia untuk berolahraga demi menjaga kesehatannya di tengah kehidupan new normal. Salah satu jenis sepeda yang cukup disukai adalah sepeda lipat yang terkesan ringkas. Tapi jika dibandingkan dengan harganya, bisa jadi sepeda lipat ini lebih mahal daripada harga mobil. Seperti 5 sepeda lipat termahal di dunia versi Biz Update berikut ini. Pertama, Daihatsu Clinch merupakan seri unggulan baru dari merek Daihatsu, salah satu produsen sepeda lipat terbesar di dunia. Pabrikan Daihatsu telah merilis beberapa versi untuk sepeda lipatnya, misalnya saja Clinch D10, Clinch D20, dan Clinch Pro dengan harga yang bervariasi dari $2.000 atau 28 juta rupiah hingga $500 atau setara dengan 70 juta rupiah. Kedua, ProDrive Hummingbird Bike diklaim sebagai sepeda lipat paling ringan di dunia dengan bobot 6,9 kg.
3 kali lipat lebih ringan jika dibandingkan dengan sepeda lipat yang telah beredar di dunia saat ini. Beratnya yang ringan itu didapat dari serat karbon hasil produksi Prodive Composites di Milton Keynes yang sangat ringan. Selain bobotnya yang ringan, sepeda lipat ini juga dipastikan memiliki handling terbaik. Maka tidak heran jika sepeda Prodrive Hummingbird Bike ini dibanderol dengan harga 3.666 pound sterling atau 66 juta rupiah. Ketiga, Animal Joy Endurance Plus menjadi sepeda lipat terbaik yang bisa menempuh perjalanan jauh ataupun tur dengan komunitas. Sayangnya untuk melipat sepeda ini dengan rapi, Anda memerlukan waktu sampai 10 menit. Harga terendah dari sepeda ini sebesar 2.499 pound sterling atau 44,9 juta rupiah. Keempat, Tern BYB S11. Sepeda lipat ini menawarkan kualitas yang baik dengan desain rangka yang kaku dan jarak sumbu roda yang panjang, disertai roda dengan ukuran 20 inci. Sepeda ini juga memiliki bentuk lipatan yang baik meski tidak sebaik lipatan Brampton. Harga terendah yang ditawarkan sepeda ini pun sebesar 2.300 pound sterling atau 41,4 juta rupiah. Kelima, Brampton. Bagi pecinta olahraga, khususnya bersepeda, Brampton pasti masuk ke dalam daftar sepeda idaman dengan harga yang fantastis. Untuk di Indonesia sendiri, harga standar dari sepeda lipat Inggris ini dimulai dari 18,5 juta hingga 22,3 juta rupiah. Sedangkan untuk versi luar negeri, Brampton terendah dijual dengan harga 745 pound sterling atau setara dengan 13 juta rupiah. Itu tadi harga sepeda lipat termahal di dunia versi Biz Update. Ya, bagaimana Anda tertarik untuk membeli sepeda lipat dengan harga puluhan juta rupiah ini? Kalau misalnya Anda tertarik, pilihlah sepeda lipat yang memang produksinya itu sangat eksklusif, artinya tidak banyak. Nah, ini bisa meningkatkan nilai dari sepeda tersebut dan apabila dijual lagi, ini akan mendatangkan keuntungan atau juga cuan. Jadi sambil bisa menjalankan hobi, bisnisnya pun jalan ya. Baik, tapi di tengah pandemi seperti sekarang ini memang beberapa bahkan dari sebagian orang banyak ini kesulitan untuk mempertahankan pekerjaannya atau justru mencari pekerjaannya. Tapi kabarnya ada beberapa pekerjaan yang kebal akan hembusan pandemi COVID-19. Pekerjaan seperti apa saja kita akan lihat dalam tayangan yang berikut ini. Sejak pandemi COVID-19 ada banyak pekerjaan yang mendapatkan pengaruh buruk. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum jika pandemi virus corona banyak berpengaruh di berbagai sektor. Tidak sedikit industri yang terpaksa merumahkan hingga mem-PHK karyawannya. Fenomena ini menyebabkan angka pencari kerja terus meningkat. Meskipun banyak profesi yang tergusur, ternyata ada juga beberapa pekerjaan yang kebal dan tetap dibutuhkan. Bahkan terus dicari selama pandemi virus corona. Profesi tersebut dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasar. Beberapa perusahaan membuka lowongan kerja untuk profesi tersebut. Apa saja profesinya? Berikut daftar pekerjaan yang justru dicari saat pandemi virus corona yang dirangkum hanya di Biz Update. Perawat. Kebutuhan tenaga kesehatan selalu dibutuhkan terlebih saat masa pandemi virus corona. Perawat menjadi salah satu pekerjaan yang sangat dicari selama pandemi COVID. Pasalnya profesi ini dibutuhkan untuk membantu dokter dalam menangani pasien. Bukan hanya untuk pasien COVID-19, tapi juga pasien penyakit lainnya. Psikolog, tak hanya fisik, kesehatan mental juga harus turut dijaga. Banyak dari masyarakat yang ternyata merasa mentalnya terganggu selama pandemi berlangsung, seperti terlalu khawatir dan mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, sehingga dapat membuat daya tahan tubuh ikut menurun akibat memikirkan hal-hal yang dikhawatirkan terus-menerus. Karenanya, profesi psikolog juga terus dicari selama pandemi COVID-19. Mereka membantu pasien untuk menangani gangguan kesehatan mental. Berbeda dengan psikiatri, psikolog hanya bisa menangani pasien dengan konsultasi. Mereka tidak boleh memberikan resep obat. Software developer. Penggunaan internet selama pandemi meningkat tajam. Banyak dari masyarakat yang memanfaatkan beragam aplikasi untuk mengisi waktu luang. Software developer dibutuhkan untuk membuat dan mengelola aplikasi tersebut. Mereka memastikan bahwa website dan aplikasi bisa diakses dengan baik. Digital marketer.
karena penjualan secara langsung dibatasi. Penjualan online menjadi pilihan untuk pemasaran di tengah pandemi. Berbeda dengan penjualan langsung, penjualan online memiliki strategi pemasaran tersendiri. Seperti dibutuhkannya seorang digital marketer untuk membantu pemasaran secara online, mereka menggunakan beragam platform online untuk memaksimalkan penjualan agar terjangkau oleh konsumen. Pengantar barang. Karena berbelanja secara langsung beresiko tertular COVID-19 dan banyak masyarakat yang memilih berbelanja secara online, tentu kenaikan permintaan belanja online berdampak pada pengiriman barang. Pengantar barang menjadi penyelamat pembeli dan penjual di kala pandemi ini. Mereka akan tetap mengantarkan barang pesanan Anda, tentu dengan penerapan protokol kesehatan. Nah pemirsa, ada yang tertarik menggeluti salah satu dari pekerjaan tersebut? Selamat mencoba dan semoga berhasil ya! Di zaman serba teknologi seperti saat ini, internet seolah sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi, terutama di negara-negara besar yang sudah terfasilitasi oleh provider jaringan-jaringan internet. Karena memang media sosial sangat dibutuhkan manusia zaman sekarang. Namun tahukah Anda, jika negara-negara di dunia memiliki kecepatan akses internet yang berbeda-beda tergantung pada penyedia layanan internet. Berikut Biz Update merangkum negara-negara dengan internet tercepat di dunia. Taiwan atau Republik Hong Kong merupakan negara dengan akses internet tercepat di dunia, mencapai 85,02 Mbps. Di Taiwan, mendownload file dengan besar 5 GB diperkirakan hanya membutuhkan waktu 8 detik saja. Singapura, negara yang terletak di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya ini, adalah salah satu negara maju yang berada di kawasan Asia. Tidak heran jika Singapura memiliki teknologi yang lebih maju, seperti internet dengan kecepatan hingga 70,86 Mbps. Jersey adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Inggris dan Prancis yang terbilang memiliki luas yang tak begitu besar hanya dengan sekitar 199,5 km persegi. Meski begitu, kecepatan internet di negara kepulauan ini sangat baik hingga 67,46 Mbps. Swedia, di negara yang terletak pada benua Eropa ini mengalami peningkatan mencapai 32% pada tahun 2016. Lebih dari 90% populasi Swedia memiliki jangkauan internet yang stabil dan lebih dari 82% menggunakannya setiap hari. Kini Swedia memiliki akses internet dengan kecepatan hingga 55,18 Mbps. Dengan kecepatan ini disinyalir bisa mengunduh file sebesar 1 GB kurang dari 20 detik. Denmark, salah satu negara maju di benua Eropa ini, ternyata memiliki kualitas internet yang juga tak kalah bagus. Di negara ini dapat menikmati internet dengan kecepatan hingga 49,19 Mbps. Swiss, negara ini memiliki proporsi koneksi broadband tetap tertinggi kedua di dunia. Dikutip dari Swiss Info, Swiss mempertahankan posisi terdepannya dengan 46,3 Mbps dan melakukan langganan broadband tetap per 100 penduduk untuk negara di belakang kota Monaco dengan 48,2 Mbps. Jangkauan internet di Swiss dapat dijangkau seluruh kota maupun di pedesaan. Sedangkan Indonesia sendiri berada di peringkat ke-92 dengan kecepatan rata-rata hanya 6,65 Mbps. Kecepatan internet Indonesia bisa dibilang lebih cepat dari Meksiko yang hanya 6,02 Mbps dan Arab Saudi 5,27 Mbps. Nah, bagaimana pemirsa? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika tinggal di negara dengan internet tercepat di dunia? Jika membahas mengenai perawatan kecantikan, pasti tidak terlepas dari yang namanya wanita. Dari yang muda hingga yang tua, selalu ingin tampil memukau. Sehingga tidak heran semakin banyak bermunculan berbagai treatment kecantikan yang disediakan klinik kecantikan mulai dari yang biasa hingga yang unik. Dan berikut beberapa treatment kecantikan unik versi Biz Update. Vampire Facial atau yang juga disebut Platelet Rich Plasma. Treatment ini sudah cukup terkenal sejak Kim Kardashian dan Hailey Baldwin mencobanya. Sesuai namanya, treatment ini menggunakan darah kita sendiri sebagai bahan facial. Walau terdengar cukup ekstrim, namun treatment ini masih menjadi andalan lantaran hasil yang dihasilkan, yaitu dapat menghilangkan warna kemerahan,
serta kecoklatan bekas jerawat, memperbaiki tekstur kulit, hingga memberikan perawatan anti-aging. Selanjutnya ada Thai Face Slapping. Mungkin tidak semua orang ingin melakukan treatment ini, karena jika biasanya seseorang melakukan treatment guna memberikan efek mempercantik diri serta rasa rileks. Namun jangan harap Anda akan merasakan sensasi ini saat menggunakan Thai Face Slapping sebagai treatmentnya, karena selain harganya yang cukup mahal, perawatan yang diberikan adalah dengan tamparan. Di Thailand, treatment ini ternyata cukup populer karena dianggap mampu memberikan efek kulit kencang dan wajah menjadi lebih tirus, karena katanya dapat memperlancar peredaran darah serta menstimulus kulit guna memperbaiki strukturnya hingga mengurangi tampilan wrinkles atau kerutan. Dan yang terakhir, Mochi Skin. Treatment yang berasal dari Jepang ini juga digadang-gadang akan menjadi salah satu perawatan kecantikan yang booming tahun ini. Bahkan di Jakarta juga telah hadir klinik kecantikan yang memberikan perawatan serupa. Kelebihan yang dimiliki oleh treatment ini adalah membuat kulit wajah menjadi lebih lembut, cerah merona, bebas kerutan, melembabkan, bahkan mampu membuat kulit sehat seperti kulit bayi. Hal ini dikarenakan perawatan Mochi Skin memperbaiki kualitas kulit secara bertahap. Dan bagi Anda yang memiliki masalah kulit berjerawat namun ingin mencoba treatment ini, tidak perlu khawatir karena klinik ini memiliki serangkaian perawatan Mochi Skin bahkan untuk kulit berjerawat sekalipun. Pertama, kulit akan direjuve atau diremajakan dengan sistem treatment Lux Skin yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan kulit wajah. Lalu untuk mendapatkan Mochi Skin terbaik dilanjutkan dengan tahapan Luxury Glow untuk mencerahkan, dan yang terakhir Derma Repair Cell atau DRC yang berfungsi merangsang pembentukan kolagen pada kulit sehingga kulit menjadi lebih lembab dan kenyal seperti mochi. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk mencoba treatment kecantikan ini atau sebaliknya Anda sudah mencoba serangkaian perawatannya? Ya, mudah-mudahan treatment menampar ini yang memberikan treatmentnya tidak sedang kesal kepada Anda semua ya. Jadi mungkin jadi ditampar beneran dengan amarah. Baik, tapi memang dunia kecantikan selalu saja memberikan hal baru seperti informasi yang baru saja kita saksikan. Nah, jika tadi kita membahas kecantikan, sekarang kita beralih ke penghasil cuan. Salah satunya adalah mengenai budidaya biawak yang katanya ini memiliki prospek yang cukup cerah alias cantik sekali. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ari dan pamit. Jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bisa Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Sudah bukan rahasia lagi jika biawak dipercaya memiliki kandungan yang dapat mengobati berbagai penyakit, seperti menyembuhkan gatal-gatal, penyakit kulit, sesak nafas atau asma, serta menghaluskan kulit. Selain dijadikan makanan, tidak sedikit juga yang mulai tertarik menjadikan hewan ini sebagai peliharaan. Namun tidak sedikit juga yang menganggap kadal raksasa ini tidak lazim dipelihara, apalagi dikonsumsi. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pandangan orang terhadap hewan satu ini, mengingat harga biawak di pasaran juga tidaklah murah. Rata-rata biawak dijual dengan harga mulai dari puluhan ribu hingga 2 juta rupiah bahkan lebih, tergantung jenis serta ukuran tubuhnya. Dan berikut tips memelihara biawak versi Bisa Update. Kalau kalian yang pernah makan kodok suike, nah rasanya sepintas kayak gitu, seger banget. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah kandang yang dapat terbuat dari kayu atau bisa juga menggunakan box kontainer serta akuarium. Untuk alasnya dapat diberi serabut kelapa atau daun-daunan. Untuk ukuran kandang dapat disesuaikan dengan besar biawak. Hal terpenting dalam membuat kandang adalah ventilasi yang berguna sebagai sumber udara. Ini biawak terbesar yang pernah saya temukan dan saya dapatkan. Buset, galak banget. Selanjutnya, memilih jenis biawak yang akan dipelihara. Bagi pemula, ada baiknya membeli biawak yang masih kecil dengan ukuran 30-50 cm. Namun jika tidak mau memelihara dari kecil, dapat membeli biawak dewasa yang sudah dijinakkan, mengingat reptil satu ini termasuk ke dalam jenis kadal yang cukup ganas. Di Indonesia ada memiliki berbagai spesies biawak, namun jenis yang paling banyak dipelihara adalah Varanus salvator atau biawak air serta Varanus indicus atau biawak Papua.
Karena pemeliharaan kedua jenis biawak tersebut sangat mudah, bahkan dalam proses penjinakan pun tergolong gampang, dan yang paling penting pakan reptil jenis ini mudah dicari. Pemberian pakan. Untuk biawak berukuran baby atau 30 hingga 50 cm dapat diberi pakan tikus putih berukuran jumper, daging ayam yang dipotong-potong sesuai ukuran biawak, telur ayam, dan juga ikan. Jangan lupa untuk memberikan pakan selingan berupa jangkrik, ulat hongkong, atau serangga lain. Hal ini berguna agar biawak tidak merasa bosan serta memiliki nafsu makan yang baik. Hampir sama dengan hewan peliharaan pada umumnya, biawak juga memerlukan perawatan harian dengan dijemur. Perkiraan waktu terbaik untuk berjemur adalah pukul 7 hingga 9 pagi, dan jika cuaca tidak mendukung, dapat menggunakan lampu tembak seperti lampu spot UVB atau UVA. Proses ini juga mempengaruhi perkembangan anak biawak serta terhindar dari penyakit.